Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annyeonghaseyo, selamat bergabung, selamat berjumpa lagi di Hanguk Channel. Yang mana di channel ini kita belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan bujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah teman-teman, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang grammar bahasa Korea, yaitu tentang penggunaan doragoyo dalam kalimat bahasa Korea. Bagaimana penjelasan lebih lengkapnya tentang doragoyo? Di video ini kita akan membahas bersama-sama, semoga akan bermanfaat untuk kita semua dalam membuat kalimat atau berbicara dalam bahasa Korea. Langsung saja bagaimana penjelasan tentang doragoyo, langsung kita bahas berikut ini. Nah teman-teman, untuk pembahasan di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan doragoyo dalam kalimat bahasa Korea atau ucapan bahasa Korea. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar atau pernah melihat di buku-buku tentang penggunaan kalimat yang menggunakan doragoyo. Lalu bagaimana penggunaan doragoyo ini dalam kalimat? Untuk lebih jelasnya kita akan membahas lebih lanjutnya. Jadi untuk penggunaan doragoyo, ungkapan ini digunakan pembicara atau orang yang berbicara dengan mengingat apa yang dia lihat atau dengar atau rasakan secara langsung di masa lalu dan menyampaikan kepada orang lain di masa sekarang. Jadi intinya untuk doragoyo ini adalah seseorang itu sudah melihat suatu fakta ya, atau peristiwa yang dia lihat atau didengar atau dirasakan secara langsung. Bukan asumsi atau kemungkinan, tetapi ini adalah sebuah fakta ya. Lalu ingin menyampaikan kepada orang lain di masa sekarang. Jadi ini bisa menggunakan doragoyo dalam kalimat atau ucapan tersebut. Dan untuk lebih lanjutnya nanti saya akan memberikan contoh-contohnya. Namun sebelum kita membuat contohnya atau memberikan contoh-contoh kalimat yang menggunakan doragoyo, kita lihat dulu rumus penggunaan doragoyo ini ketika kita gabungkan dengan kata. Jadi untuk doragoyo ini bisa masuk pada kata kerja atau kata sifat dan juga kata benda. Dengan menggunakan rumus untuk kata kerja atau kata sifat ini langsung ditambahkan doragoyo, baik itu kata kerja atau kata sifat yang berakhiran vokal ataupun konsonan. Contohnya kata keda, ini yang berakhiran vokal, keda menjadi kedoragoyo. Lalu kata ibda, ini yang berakhiran konsonan, menjadi ibdoragoyo. Nah, jadi untuk kata kerja atau kata sifat ini langsung ditambahkan doragoyo. Lalu untuk penggunaan pada kata benda, contohnya kata esaida dan juga haksengida. Di sini ada kata benda yang berakhiran vokal. Ini kita langsung menambahkan doragoyo. Contohnya esa menjadi esa doragoyo. Lalu untuk kata benda yang berakhiran konsonan, kita menambahkan i sebelum doragoyo ya. Jadi kata hakseng menjadi haksengi doragoyo. Jadi seperti ini pengaplikasian ketika kita gabungkan dengan rumus-rumus doragoyo ketika kita menggabungkannya dengan kata. Lalu nanti kita akan membuat contoh-contoh kalimat yang menggunakan doragoyo. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya bagaimana kita untuk memahami bagaimana penggunaan doragoyo dalam kalimat atau dalam untuk berbicara, di sini saya akan membuatkan beberapa contoh kalimat agar kita lebih bisa untuk memahami bagaimana penggunaannya. Langsung saja bagaimana contoh-contohnya kita lihat berikut ini. Nah teman-teman, langsung saja kita contohkan kalimat-kalimat yang menggunakan doragoyo. Kita mulai dari kalimat percakapan dahulu. Ini ada Kana. Ka mengatakan, Weiming si do jongsoheo. Weiming, kamu bersih-bersih lagi. Na menjawab, Nalsika dawoso, 장문을 열어두니까 먼지가 많이 들어오더라고요. Karena cuacanya panas, ketika saya buka jendela, ternyata banyak debu yang masuk. Di sini ada kata menjika mani 들어오더라고요. Apa itu ketika jendelanya dibuka, debunya banyak yang masuk. Ini debu banyak yang masuk, ini adalah bentuk fakta ya, kejadian atau fakta yang dilihat. Jadi bukan asumsi atau suatu prediksi, tetapi ini memang nyata. Jadi makanya kita boleh menggunakan doragoyo. Kita bisa mengartikannya ternyata banyak debu yang masuk. Ini bukan asumsi ya, tetapi ini kenyataan yang sudah dilihat. Jadi ada sebuah kenyataan yang dilihat lalu diungkapkan atau disampaikan kepada orang lain, maka kita boleh menggunakan doragoyo.
Nasika dowoso 장문을 열어두니까 먼지가 많이 들어오더라고요. Karena cuacanya panas, ketika saya buka jendela ternyata banyak debu yang masuk. Contoh berikutnya, K mengatakan, 혹시 Kylie 씨 봤어요? Barangkali kamu sudah bertemu Kylie? Na menjawab, 네, 아까 약속이 있다고 급하게 나가더라고요. Ya, ternyata dia buru-buru pergi, katanya ada janji. Kita berikan contoh lagi kalimat yang berikutnya. Ini kalimat biasa. Nomor 1. 한국에서 여행을 해보니까 한국에는 정말 산이 많더라고요. Setelah saya berwisata di Korea, ternyata di Korea banyak sekali gunung-gunung. Contoh lagi kalimat yang berikutnya. Nomor 2. 어제 친구들하고 같이 농구를 했는데 웨수 씨가 운동을 정말 잘하더라고요. Kemarin saya bermain basket dengan teman-teman. Ternyata Hesu sungguh bisa bermain dengan sangat bagus. Contoh lagi yang ketiga. 학교 앞에 새로 생긴 커피숍에 kopi masih 괜찮더라고요. Kopi di kedai kopi baru di depan sekolah ternyata rasanya lumayan enak. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita menyimak beberapa contoh-contoh kalimat yang sudah kita bahas tadi, selanjutnya saya akan memberikan beberapa catatan tambahan mengenai penggunaan doragoyo dalam bahasa Korea. Bagaimana catatan tambahannya? Langsung saja kita lihat berikut ini. Jadi teman-teman, di sini saya akan memberikan beberapa catatan tambahan mengenai penggunaan atau terkait penggunaan doragoyo itu sendiri. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan doragoyo dalam kalimat. Apa saja tambahan atau catatan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan doragoyo? Langsung saja kita mulai. Yang pertama, untuk ekspresi ini yang menggunakan doragoyo ini biasanya tidak digunakan jika subjek adalah orang pertama, karena digunakan oleh pembicara untuk suatu hal yang dilihat atau didengar. Jadi subjek dalam penggunaan doragoyo ini ketika itu bentuknya suatu fakta yang real atau yang terjadi, itu tidak boleh dengan menggunakan subjek orang pertama, yaitu saya atau orang yang sedang berbicara itu. Karena apa? Karena si pembicara itu menceritakan suatu peristiwa yang dilihat atau yang didengar, bukan menceritakan diri sendiri. Langsung saja kita contohkan seperti ini. 나는 해외로 여행을 가더라고요. Saya ternyata sudah pergi berwisata ke luar negeri. Di dalam kalimat ini subjeknya adalah saya orang yang berbicara, kemudian di sini ada doragoyo. Jadi pembicara ini menceritakan diri sendiri dengan menggunakan doragoyo. Ini tidak boleh. Jadi ini adalah penggunaan yang salah. Karena sebenarnya untuk penggunaan doragoyo ini adalah untuk menceritakan sesuatu fakta atau hal yang dia lihat atau didengar, bukan menceritakan pribadi. Jadi untuk penggunaan kalimat ini yang menggunakan subjek saya dan di sini adalah doragoyo, ini tidak boleh. Lalu yang bisa atau boleh digunakan bagaimana ketika menceritakan fakta pribadi? Langsung saja seperti ini yang benar. 나는 해외로 여행을 갔어요. Saya sudah pernah pergi ke luar negeri, atau saya sudah pernah berwisata ke luar negeri. Langsung bentuk kasoyo seperti ini saja. Jadi tidak usah menggunakan doragoyo untuk mengungkapkan fakta pribadi atau tentang diri sendiri ya. Jadi subjeknya ini biasanya tidak menggunakan subjek orang pertama untuk menceritakan sesuatu hal yang kita aplikasikan dengan menggunakan doragoyo. Kemudian catatan yang nomor 2. Penggunaan doragoyo ini, ungkapan ini digunakan pada fakta-fakta baru yang telah diketahui oleh pembicara dan bukan fakta-fakta yang telah sering diketahui. Jadi penggunaan doragoyo ini adalah mengungkapkan sebuah atau fakta yang baru diketahui oleh si pembicara tersebut, bukan fakta yang sering diketahui ya, berulang kali tahu. Jadi ini tidak boleh menggunakan doragoyo ketika fakta itu adalah bentuk fakta yang sering diketahui atau sudah lama diketahui. Jadi baru. Contohnya seperti ini. 제 고향은 강이 많더라고요. Kampung halamanku sungainya banyak. Sungainya banyak itu adalah sebuah fakta, tetapi sungainya banyak itu kan sering diketahui, berkali-kali, bertahun-tahun kan sudah sering diketahui. Jadi tidak boleh fakta itu menggunakan ungkapan doragoyo, karena sudah sangat sering atau sudah tahu lama ya, sering diketahui bertahun-tahun.
Jadi ini tidak boleh menggunakan doragoyo. Jadi bentuk yang seperti ini salah. Lalu bagaimana mengungkapkan fakta ini? Langsung saja seperti ini ya. Jegoyangan kangi manayo, kampung halamanku sungainya banyak. Langsung saja seperti ini, manayo saja. Tidak usah menggunakan doragoyo, karena doragoyo ini digunakan untuk fakta-fakta yang baru diketahui oleh si pembicaranya. Jadi bukan fakta yang sudah lama sering diketahui dan sudah mungkin bertahun-tahun ya, sudah tahu ya kalau sungainya itu banyak, kan sudah sering tahu ya. Jadi bukan fakta-fakta yang seperti itu, tetapi fakta yang baru untuk penggunaan doragoyo. Kemudian untuk catatan yang ketiga, subjek orang pertama dapat digunakan ketika mengungkapkan suasana hati, emosi, atau perasaan seseorang. Jadi tadi kita mengatakan subjek orang pertama itu tidak boleh, di sini boleh ketika mengungkapkan suasana hati atau emosi atau perasaan seseorang. Jadi perasaan seseorang itu sendiri diungkapkan oleh si pembicara itu sendiri, ini boleh. Lalu untuk ketika subjek orang ketiga, maka menggunakan rumus ini, kata sifat plus ahada atau ohada, lalu ditambahkan doragoyo. Ini boleh. Untuk pembahasan ahada atau ohada, ini penambahan ahada atau ohada pada kata sifat, ini kita sudah bahas di video yang sebelumnya, bisa dilihat lagi. Jadi ini adalah mengartikan nampaknya atau kelihatannya untuk kata sifat yang ditambahkan ini. Kita langsung saja contohkan bentuk kalimat yang menggunakan subjek orang pertama. Tadi ini subjek orang pertama yang mengungkapkan suasana hati atau emosi atau perasaan. Bika omyon dongsengen uul hadoragoyo. Di dalam kalimat ini adalah subjeknya dongseng. Dongseng itu adik, bukan orang pertama ya. Lalu menggunakan doragoyo. Dan di sini mengungkapkan suasana hati bentuk kata sifat. Untuk kalimat ini menggunakan subjek orang ketiga, ini tidak boleh ya. Kita artikan jika turun hujan ternyata adik murung. Untuk doragoyo ini adalah pengungkapan sebuah fakta, maka kita tidak bisa memfaktakan perasaan seseorang karena kita tidak tahu asli dari perasaan seseorang itu tersebut. Maka untuk mengungkapkan perasaan seseorang dengan menggunakan doragoyo, orang lain, ini dalam hal ini adalah subjeknya adalah dongseng, ini tidak boleh. Nah, tetapi untuk mengungkapkan perasaan diri sendiri, orang yang berbicara, itu boleh. Contohnya seperti ini. Bika omyon, jonen uul hadoragoyo. Jika turun hujan, aku jadi murung atau sedih. Jadi ini adalah pengungkapan suasana hati diri sendiri. Jadi kita boleh memfaktakan diri suasana hati diri sendiri, karena yang tahu suasana hati kita itu hanya kita sendiri. Maka di sini menggunakan doragoyo untuk mengungkapkan suasana hati atau emosi diri sendiri ini bisa. Ya, tetapi untuk mengungkapkan perasaan hati atau perasaan emosi seseorang, orang lain, ini tidak boleh menggunakan doragoyo karena doragoyo adalah memfaktakan sesuatu. Jadi seperti itu ya. Lalu untuk contoh berikutnya yang subjeknya orang ketiga, contohnya seperti ini. Ke iyakiral tetku omonika soksang hasi doragoyo. Mendengar cerita itu ternyata ibu kesal. Ini yang nanti ya. Ternyata ibu kesal. Di sini adalah ada kata soksang hata, artinya kesal atau jengkel. Dan di sini ada doragoyo. Doragoyo ini adalah memfaktakan sesuatu. Di sini yang difaktakan adalah jengkel. Ibunya jengkel. Ini tidak boleh dikarenakan apa? Di sini tidak boleh ya. Jadi ini contoh yang ini adalah salah. Karena apa? Kesal itu secara aslinya kita tidak boleh memfaktakan kesalnya seseorang karena tidak tahu kesal itu adalah isi hati ya. Yang kita tahu adalah tampaknya. Jadi untuk kasus yang langsung kita tambahkan doragoyo untuk kata kerja ini tidak boleh ya, untuk orang subjek orang ketiga. Lalu yang bisa bagaimana? Kita tambahkan rumus ahada ohada pada kata sifatnya. Contohnya tadi soksang hada menjadi soksang hehada. Ke iya girel tutku omonika soksange hasi doragoyo. Ini kita tambahkan hada di sini ya. Soksange hada menjadi soksange hasi. Hasida untuk omoni ya, untuk bentuk honorific. Soksange hasi doragoyo. Jadi artinya mendengar cerita itu ternyata ibu nampak atau kelihatan kesal. Jadi gini kita tambahkan arti nampak ya.
Dan untuk pembahasan kata sifat yang kita tambahkan ahada atau ohada ini kita sudah bahas di video yang sebelumnya, bisa dilihat kembali. Jadi mengapa ini diperbolehkan? Karena artinya doragoyo ini adalah melihat fakta, dan fakta yang kita lihat itu adalah tampak kesal, bukan kesalnya tetapi nampaknya. Jadi suksang hada menjadi suksange hada, artinya nampak kesal. Jadi yang kita faktakan adalah nampak kesal atau kelihatan kesalnya, ini boleh. Tetapi ketika langsung kita tambahkan doragoyo, ini tidak boleh, karena yang kita faktakan dia itu kesal, pasti kesal, kayak tidak bisa ya, karena isi hati seseorang itu tidak bisa kita faktakan. Jadi isi hati seseorang hanya kita memprediksi atau berasumsi. Tapi ketika kita menambahkan hehada ini baru boleh, karena yang kita faktakan adalah nampaknya. Kita ulangi lagi. Ke iya kiril tutku omonika suksange hasi doragoyo. Mendengar cerita itu, ternyata ibu nampak kesal, kelihatan kesal. Yang kita nyatakan yaitu nampaknya atau kelihatannya, kelihatan kesal. Untuk catatan yang nomor 4 yang berikutnya, yaitu untuk hal yang telah selesai di masa lalu, maka menggunakan rumus as doragoyo atau os doragoyo. Ini ya, untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah selesai di masa lalu ya. Faktanya sudah selesai di masa lalu. Contohnya seperti ini. Ilbune docak hanika nuni o doragoyo. Ketika saya tiba di Jepang, ternyata sedang turun salju. Turun salju ya. Di sini nuni oda langsung ini bentuk biasa o doragoyo. Nuni o doragoyo ini adalah mengungkapkan ternyata sedang turun salju. Jadi ketika datang di tiba di Jepang, itu pas keadaannya sedang turun salju ya. Saljunya itu turun dari atas ke bawah, itu sedang terjadi. Jadi ketika seperti itu menggunakan biasa o doragoyo, nuni o doragoyo. Tetapi untuk ketika saljunya itu sudah habis, sudah turun, itu kita menggunakan rumus as doragoyo atau os doragoyo, bentuk lampau seperti ini. Contohnya, ilbune docak hanika nuni wat doragoyo. Ketika tiba di Jepang, ternyata sudah turun salju. Jadi untuk yang menggunakan lampau ini saljunya itu tidak sedang turun, tetapi sudah. Jadi saljunya sudah di bawah-bawah itu, sudah di bawah menumpuk-numpuk, itu tidak sedang turun dari atas. Jadi itu adalah menunjukkan hal yang sudah selesai di masa lalu. Jadi ketika sudah selesai, ketika kita mengungkapkan sesuatu itu fakta, maka menggunakan bentuk lampau yang seperti ini ya. Bentuk lampau menjadi nuni oda menjadi nuni wat doragoyo. Ilbune docak hanika nuni wat doragoyo. Ketika tiba di Jepang, ternyata sudah turun salju. Demikianlah tadi teman-teman pembahasan kita untuk kali ini, yaitu mengenai tentang penggunaan doragoyo dalam kalimat bahasa Korea atau percakapan bahasa Korea. Semoga apa yang kita bahas untuk kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kesalahan dalam penulisan, dalam penjelasan, mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.